Pas redep enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, marilah bersama-sama kita menjadikan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sebagaimana kita berada di tempat yang mulia ini dan bersama orang-orang yang mulia. Kemudian salawat dan salam Allah curahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada mereka yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang mencari ilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah sebutkan dalam hadisnya bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka mau mencari ilmu. Kemudian untuk apa sih kita mencari ilmu itu sebenarnya? Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita belajar kira-kira? Biar ngapa? Pada prinsipnya kita belajar itu adalah mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Asyukru ala nikmatil aqli. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada kita, maka kita syukuri dengan belajar. Bagaimana tidak sebenarnya kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cabut akal kita, maka kita nggak jauh berbeda dengan binatang-binatang yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada bedanya, mirip-mirip itulah. Makanya dalam ilmu mantik itu kan manusia kan hayawan anatik, jadi binatang yang bisa ngomong ya, kalau dalam ilmu mantik. Makanya dengan Allah menghadirkan akal pada diri kita, maka kita mensyukuri kehadiran akal itu dengan kita belajar. Karena dengan belajar itulah, dengan akal itulah, sehingga kita bisa memilih jalan, mana jalan yang hak, mana jalan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal kita.
Maka di antara cara mensyukuri itu adalah dengan kita belajar, menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Jadi jangan kita sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita akal yang cerdas, akal yang cerdas. Maka kita manfaatkan akal yang baik ini, yang cerdas ini untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika manusia kemudian tidak mau menggunakan akalnya, maka sungguhnya dia akan berperilaku seperti perilakunya binatang, al-hayawan. Maka dengan akal itulah kita bisa memastikan perbuatan ini kita lakukan atau tidak. Ketika dia ingin berbuat sesuatu, kita harus pikir dulu. Jangan sampai perbuatan kita ini ternyata adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaidah bahasa Arab, fakir, dalam kata Arab, fakir qabla an ta'zim. Ini berfikirlah kalian sebelum kita berbuat sesuatu. Maka itulah nikmatnya akal yang Allah berikan kepada kita. Maka beruntung ketika Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan akal pada diri kita, masih berfungsi akal kita ya. Coba kalau fungsi akal kita dicabut oleh Allah, apa yang terjadi? Jadi akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita belajar? Maka jawabannya adalah mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di dalam proses kita belajar atau mencari ilmu, pasti ya setiap manusia pasti mendapatkan masyaqqah, mendapatkan kesulitan menghadapi problem dan masalah. Kadang-kadang masalah itu muncul dari nafsu kita, keinginan kita yang kuat. Maka sifat yang kita tanamkan dalam diri kita adalah sifat sabar. Maka tanamkanlah sifat sabar dalam diri kita. Ketika kita menghadapi masyaqqah, masalah dalam medan belajar kita, medan jihad kita, yakni belajar. Jadi ada masyaqqah pasti kan, ada kesulitan. Ada orang mungkin kesulitan di bidang ekonomi, ada orang mungkin kesulitan karena banyak masalah di dalam pikirannya sehingga terganggu ketika dia belajar, banyak yang dipikirkan. Ada juga mereka yang masyaqqah dengan kesehatan pada dirinya. Jadi masyaqqah karena kesehatan dalam dirinya sehingga dia tidak bisa optimal di dalam belajar. Ini masyaqqah. Maka kita tanamkan dalam diri kita adalah sifat as-sabar. As-sabru ma turidu nafsuh. Jadi amma turidu nafsuhu. Kita bersabar apa-apa yang diinginkan oleh nafsu kita, oleh keinginan-keinginan kita. Kadang banyak keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan problem yang kita hadapi, cita-cita yang kita inginkan. Kadang-kadang keinginan-keinginan kita ini yang bisa mengganggu aktivitas belajar kita. Biasanya pondok itu ingin jalan, ingin keluar komplek dan lain-lainnya ya. Ini berbagai macam itulah kan. Di amma turidu nafsuhu. Jadi apa-apa yang diinginkan oleh nafsunya. Sifat malas itu kan, amma turidu nafsuhu. Ini oleh nafsunya, syahwatnya. Oleh syahwatnya. Kadang
malas bangun itu, inginnya tidur terus kan, nafsunya ingin tidur terus kan, amatul nafsu, maka bersabar, jangan kita ikuti nafsu kita ini. Maka itulah dengan akal itulah sehingga kita bisa menyetir nafsu kita, bisa menuntun nafsu kita. Jangan sampai akal kita ini disetir oleh nafsu kita. Jadi jangan sampai nafsu kita ini akal kita kalah dengan nafsu kita, syahwat kita. Kalau sampai terjadi, maka terjadilah kerusakan. Terjadi kerusakan. Maka harus bersabar ya. Harus bersabar. Maka dengan akal itulah sehingga keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita yang muncul ya dari nafsu kita ini bisa kita luruskan ya. Bisa kita arahkan. Jadi jangan setiap keinginan yang ada dalam diri kita kemudian kita ikuti. Maka termasuk kerusakan ketika orang-orang itu adalah mengikuti kepada nafsunya. Al-hawa al-muttaba. Nafsu-nafsu yang diperturutkan itu adalah penyebab kerusakan. Jadi saya ulang, nafsu-nafsu yang diperturutkan itu adalah penyebab dari kerusakan. Maka nikmat Allah, akal kita manfaatkan. Bagaimana akal kita bisa menuntun, mengarahkan kepada nafsu kita, mengarah kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya di dalam belajar kita itu niat kita adalah mencari ridha Allah, tidak ada yang lain. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan pasti Allah kabulkan. Maka jangan sampai kita salah niat fi talabil ilmi, bahwasanya kita belajar itu mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Ridha Allah yang kita cari. Kalau Allah sudah ridho sama kita, maka apapun yang kita inginkan Allah kabulkan dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Maka penting kita bersabar ya. Bersabar ketika menghadapi masyaqqah. Karena setiap kita pasti mendapatkan masalah, problem. Pasti. Meskipun kelihatan wajahnya senyum-senyum gitu, pasti menyimpan masalah dalam dirinya. Atau yang wajahnya suram-suram gitu kan. Pepatah Arab mengatakan malam yadullat ta'allumi sa'atan tajarra'a bilal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan masyaqqatu ta'allum walau sa'ah, problem dalam belajar meskipun hanya sesaat, maka tajarra, maka dia akan menelan dulal jahli, hinanya kebodohan, tula hayati, sepanjang hidupnya. Orang yang belajar pasti ada masyaqqah, tidak mungkin tidak ada masyaqqah, pasti ada masyaqqah. Masyaqqah orang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing generasi masyaqqahnya berbeda. Mungkin kalau ulama-ulama terdahulu masyaqqah mereka adalah perjalanan yang jauh yang harus dia tempuh dengan jalan kaki. Jadi masyaqqah mereka pada masa itu adalah jalannya yang jauh, tempat belajar yang jauh, kemudian mereka harus menempuh dengan jalan kaki sehingga mereka butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan ketika mereka hanya ingin mendapatkan satu hadis saja harus berbulan-bulan ya melangkahkan kaki menuju tempat tersebut dengan waktu yang lama. Dia bersabar dengan perjalanan sepanjang itu. Dia bersabar dengan waktu yang sepanjang itu untuk mendapatkan satu ilmu, satu hadis. Dia bersabar. Itu masyaqqah yang ia hadapi. Masyaqqah kita mungkin berbeda dengan masyaqqah yang orang-orang terdahulu. Saya nggak pernah megang HP waktu sekolah dulu. Sekalipun saya nggak pernah megang HP waktu sekolah. Karena nggak ada HP masa itu kan. Karena belum ada HP. Jadi ketika ingin mencari informasi, ya terpaksa harus kirim surat dulu kan. Jadi ingin tahu berita di pesantren apa berita hari ini, kita kirim surat ke kantor pos,
kita titipkan sama pos. Mungkin 1 minggu nanti baru nyampe ke pesantren. Mereka balas lagi kita seminggu lagi, jadi 14,5 bulan baru dapat informasi kondisi pesantren bagaimana. Itu masyakoh yang kita ada. Kalau sekarang dalam hitungan detik bisa cari informasi. Jadi apa yang terjadi detik ini bisa ditengok di belahan negeri sana, bisa ditengok dalam waktu yang sangat singkat. Tapi juga masyakoh itu, kenapa? Bisa mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Jadi pasti setiap masa itu ada problem yang ia hadapi. Maka sikap kita terhadap masalah yang kita hadapi adalah as-sabr. As-sabru ma turidu nafsuh. Jadi kita bersabar apa-apa yang diinginkan oleh nafsu kita, oleh jiwa kita, Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'alal baliyat wal mihan. Kita bersabar 'alal baliyat, atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, atau musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita, bersabar. Ada sebuah ungkapan mengatakan khazainul munna inda qanatiril mihan. Jadi tumpukan cita-cita itu ada di balik musibah. Jadi tumpukan cita-cita itu ada di balik al-mihan, ujian-ujian kita. Jadi ketika kita mampu menghadapi al-baliyat, bersabar atas musibah yang menimpa kepada kita, maka Allah akan membukakan al-himmah, kesusahan yang kita cita-citakan. Cita-cita kita itu ada di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka pastikan kita mampu menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kadang-kadang Allah menguji kita, ya, diuji. Maka ujiannya pun kan rumput itu kan semakin tinggi maka semakin kencang. Rumput dan ujiannya pohon yang tinggi berbeda. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang bertubi-tubi, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat kita. Akan Allah angkat. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan dalam sebuah syair, orang bisa belajar, ya, dengan baik
kecerdasan kita, cerdas ya, zakaun. Yang pertama kecerdasan. Oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kasih kecerdasan ya. Waktu kita. Bagaimana kita memanage waktu kita. Kemudian tenaga yang kita miliki. Metode menghafalnya bagaimana? Metode belajar. Semua kita dikasih az-zakat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama kita dapat ya. Yang kedua adalah khirsun ya. Khirsun itu rakus. Rakus terhadap. Jadi seorang thalibul ilmi itu harus rakus kepada ilmu. Harus rakus dia. Satu ilmu selesai, pindah ke ilmu yang lain. Satu selesai, pindah ke yang lain. Jangan tidak punya nafsu. Hanya tidur aja kerjanya kan. Karena nggak punya keinginan belajar kan. Di masjid tidur, pindah ke saung tidur, ke asrama apalagi kan. Tidur terus. Karena nggak ada sifat khirsun dalam dirinya. Makanya seorang thalibul ilmi harus punya sifat jadi kita punya nafsu untuk belajar, punya keinginan kuat untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah wastibarun, sabar. Yang ketiga adalah sabar. Seperti halnya di atas tadi. Harus bersabar mencari ilmu itu ya. Jadi mencari ilmu itu tidak bisa kita capai dengan angan-angan saja. Yudroku bil muna maka nafil bariyati jahilun. Seandainya ilmu itu saja, maka tidak ada di dunia ini manusia yang bodoh. Nggak ada manusia yang bodoh. Saja. Pengen pintar langsung pintar gitu. Itu nggak bisa itu kan. Harus dengan proses belajar. Bersabar di dalam belajar. Wastibarun. Jadi harus bersabar. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-bulghah. Bulghah itu ada biaya, ada biaya. Al-bulghah. Bukan modal dengkul, pakai modal ya. Nah, ya. Jadi belajar itu pakai modal. Ali bin Abi Thalib menjadikan bulghah itu sebagai syarat untuk belajar. Harus punya modal karena perjalanan. Kemudian untuk biaya hidup sehari-hari juga harus makan pakai biaya juga. Quran juga begitu. Nah, Quran juga harus membeli. Buku juga harus beli. Semuanya pakai biaya. Kemudian yang kelima adalah irsyad ustad, minta arahan dari seorang guru, minta arahan, minta petunjuk dari seorang guru ketika belajar. Wa irsyad ustad. Kemudian watul zaman, waktu yang panjang. Jadi belajar itu mada zaman. Jadi belajar itu sampai sepanjang hidup ya, sepanjang hidup. Saya mati, liang lahat kuburan, saya mati. Jadi nggak ada pensiun jadi seorang thalib, seorang pelajar nggak ada pensiun, nggak ada mantan pelajar.
kubur kita. Kadang-kadang di kubur saya masih diajari, ya kan? Ada kalau pas saya dengar itu orang yang dikuburkan dari timbun, ada imamnya bilang, nanti kalau ada orang yang datang kepada kamu dan bertanya man rabbuka, maka jawablah Allahu Rabbi. Diajari di kubur. Sudah dimasukkan dalam kubur masih diajari lagi gitu. Ya. Jadi waktu zaman, waktu yang panjang. Jadi kalau setahun 2 tahun itu waktu yang singkat untuk belajar. Jadi kalau masa kita habis, ya kita cari tempat yang lain. Jangan sampai berhenti menjadi seorang pelajar. Umpama di sini jatah 2 tahun, nah, berarti kalau kita belum pas cari tempat yang lain. Terus cari tempat yang lain. Atau menghadap syekh satu ke syekh yang lain. Dan jadi mereka menghabiskan waktunya untuk belajar. Untuk mendapatkan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara hal yang perlu kita lakukan di dalam mencari ilmu adalah ikramul ustadz, memuliakan orang-orang yang mengajari kepada kita, siapapun dia, walaupun dia usianya muda dari kita, tapi secara ilmu dia lebih tua daripada kita. Makanya bagaimana cara kita menghormati mereka? Bagaimana cara kita berbicara kepada ustadz kita? Pakai adab, pakai etika ya. Kurang beradab ya. Atau nggak boleh juga ketika ustadznya lagi ngomong sama kita, kita noleh ke samping. Dipanggil ngomong tapi kita sambil menghadap ke sana terus aja di depan kita ya. Itu tidak menghargai. Ya, kita dengarkan berkata apa perintahnya. Perintahnya apa? Kemudian dalam berjalan juga begitu. Dalam berjalan ya. Jadi kadang-kadang saya contohkan belajar jalannya ya. Jadi saya tengok itu sebagian itu kalau pas lagi apa? Kan ada kan biasanya kalau dari apa? Shop dalam sholat itu ya. Jadi mereka yang mau bertanya ya. Jadi saya pastinya dia apa mengganggu dia. Dia harus sendiri. Kalau berbicara itu saya bilang saya mengganggu. Mereka dari kelasannya, ada dua kali itu. Nah kita ada pastinya. Dan kita berjalan. Supaya apalagi nanti sebagai dalam yang masih sholat. Dia kalau tidak boleh kita berani di depannya. Kemudian terdapat yang menurutnya saya minta ini yang apa masih kita mau mereka berbeda yang sini dengan sama itu gimana? Ini kan seperti lain punya apa? Yang benar-benar banyak. Jadi dengan ada celana itu kalau tadi di depan dia tepuk. Ini tepuk dari kakinya. Jadi kan saya sekolah yang ke belakang kan ini. Karena ini memisahkan ustadznya kan. Belakang untuk menjalani. Jadi kita selalu paling nyaman.
Pada akhir proses nggak mau dicium untuk takut dari dicium takut, maka ada naik. Ini kita perlihatkan kan penyakit kulit dan penyakit ini adalah ini seorang mungkin. Ada kita menghadap kepada ini yang terpaksa kita harus rela karena ada bahwa dari ini ada segala jadi hanya terus nanya dia dari usia kita kelas siapa saya bilang ya ini adalah statusnya apa dia seorang yang bisa membahagiakan meskipun umur ya karena saat dia seorang dari sini ya jadi mau hormat saja menghormati perasaan itu ya seperti etika bagaimana cara suami Islam kalau mungkin aku sering melihat dari orang yang itu kan bagaimana seorang murid kemudian menghormati gurunya bahkan ketika ada suatu saat ada sanad di depan pintu kemudian ada saja keluar dia nggak akan jelas sebelum melewati dirinya dia maksudnya nanti dia saya dengan lewat atau tidak ya itu termasuk ikon dan mereka apa namanya pada bahkan ada mereka yang pernah sepeda atau ada usaha mewah dari sebentar saya baru saya sudah kenal itu contoh yang berada dalam orang bagaimana ekonomi mudaris menghormati kepada seorang ibu. Sebenarnya yang kita inginkan itu adalah bagaimana guru itu ridho kepada apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana seorang guru itu apa yang kita lakukan. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita bersama kita harus mencapai doa itu begitu dan doa itu. Jadi
panjang doanya kan. Ini ada maksud ada soalnya kita minta doa. Kalau orang Arab itu kalau tidak ada salam beri panjang. Jadi kalau misalnya kita yang bilang itu harus panjang. Jadi menurut doa orang-orang itu panjang-panjang. Udah salam banyak. Ini banyak dari bermanfaat dari misalnya. Ya, sebenarnya itu prinsipnya apa? Kalau kita bersama-sama kita bisa mengikuti keluar dari mendapatkan doa. Karena banyak orang-orang seperti orang dari doa, orang dari doa orang lain. Misalnya doa kita sendiri juga pengaruh dari doa orang lain. Nah, kan ada sahabat-sahabat lain juga begitu. Dia susah untuk belajar. Kalau menghafal itu sering lupa gitu. Akhirnya dia minta doa akhirnya didoakan dia sendiri itu pengaruh dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada prinsipnya ilmu ini bisa didapatkan karena pengaruh dari doa kita dan dari doa orang lain, terutama